Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ika Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ketiga. Nah, adik-adik kali ini dengan judul Kepulangan Yesus ke Israel. Pembacaan Alkitab kita terdapat di Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ya. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. NCIK aja kita untuk kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga Tuhan lihat pembelajaran ini, kami boleh senantiasa diberkati lewat pembelajaran-pembelajaran yang ada. Terlebih Tuhan, kami boleh mengerti apa yang mau disampaikan, dan kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan kerinduan kami untuk boleh selalu mengenal Engkau secara pribadi dan mau bergaul karib dengan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami benar-benar memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami sambil kami mohon ampun atas salah dosa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama di Kitab Injil Matius pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan dengan judul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia mereka yang mau selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kabar? Enci berharap semua kita dalam keadaan yang baik ya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang lagi musim hujan. Jaga kesehatan ya adik-adik supaya tidak sakit. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, saat ini kalau pada minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus ya diungsikan ke Mesir ya, karena Raja Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita belajar bagaimana ketaatan dari Bapak Ibu dari Yesus saat malaikat Tuhan menyampaikan bahwa situasi sudah aman, Herodes sudah mati, dan mereka harus kembali ke Israel mengikuti rencana Allah ya. Pada waktu Yesus dan orang tuanya berada di Mesir, malaikat memberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi untuk kembali ke Israel. Sebab apa adik-adik? Ya, sebab Raja Herodes sudah mati. Ya, jadi Yusuf adalah seorang yang begitu taat adik-adik. Ya, dengar-dengaran. Nyanak pamalawang, nyanak jababantah. Ya, seperti adik-adik di rumah. Ya, adik-adik. Nah, ia taat adik-adik. Ya, kembali membawa Maria dan Yesus berangkat dari Mesir menuju ke Israel. Ya, tetapi untuk mendapatkan kabar, mereka mendapatkan kabar bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan ayahnya Herodes. Jadi Yusuf takut adik-adik ke sana. Karena apa? Karena masih Herodes anak yang memerintah saat itu. Ya, Yusuf tidak tinggal di sana, melainkan mereka pergi ke kota Nazaret di sana di Galilea dan tinggal di sana sesuai dengan petunjuk malaikat ya di dalam mimpi ya.
di kota di mana Yesus bertumbuh dari anak-anak sampai menjadi dewasa, ya adik-adik. Nah, hingga ia disebut sebagai Yesus dari Nazaret sampai sekarang adik-adik, ya. Yesus dari Nazaret. Nah, adik-adik tahu bahwa Yesus tinggal di Nazaret adalah penggenapan atas nubuatan, ya adik-adik, nubuatan yang disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, ya. Dalam perjanjian lama, orang sudah selalu dengar, ya, bagaimana disampaikan bahwa Yesus dari Nazaret, ya. Apa yang sudah terjadi semua sudah direncanakan, telah direncanakan, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita. Kehidupan adik-adik di rumah, kehidupan Cike, semua sudah direncanakan oleh Tuhan, ya. Yang terbaik akan Tuhan adakan. Tetapi ingat baik-baik adik-adik, ya. Memang harus ada proses, ada pengorbanan, ya. Adik-adik harus berkorban dulu, ya, untuk mendapatkan berkat Tuhan, ya. Berkat yang sudah dan sedang Tuhan siapkan bagi kita semua. Harus ada perjuangan, ya adik-adik. Nah, itu namanya proses. Dan kita tugasnya hanya taat. Hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita tahu jalan-jalannya akan dibukakan bagi adik-adik dan bagi Enci. Ya, taat seperti Yusuf dan Maria. Ya, ketaatan mereka ini nyata sekali di dalam ayat yang ke-20. Ya, bentuk ketaatan mereka dicatat. Ya, di situ dikatakan bahwa bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, ya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Mereka bertindak adik-adik, durang da dengar-dengaran, ya. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Itu bentuk ketaatan adik-adik, ya. Nah, jadi mereka mengikuti pimpinan Tuhan, dituntun dalam ketaatan, dituntut, ya, dengar-dengaran. Adik-adik, kalau mama dan papa bilang, jangan bermain di luar karena ada hujan, dengar-dengaran adik-adik, supaya tidak menjadi apa-apa, ya, supaya ada penyesalan, supaya ada yang mau disalahkan, ya. Apa yang difirmankan Tuhan juga, apa yang diberitahukan Tuhan Yesus, Tuhan kepada Yusuf dan Maria, ya, mereka terus melakukan. Di sini kita melihat bagaimana mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Yang pertama, apa yang dituntut? Lihat pembacaan kita kali ini, yaitu ketaatan, ya. Ketaatan. Adik-adik, kalau kita taat, kita aman. Aman dalam lindungan Tuhan, ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat bagaimana ini Raja Herodes tidak mengikuti pimpinan Tuhan, ya. Dia malah berniat untuk membunuh sang juru selamat. Maka akibatnya apa adik-adik? Konsekuensi apa yang dia dapat? Ya, dia mati. Itu sebagai akibat, ya. Jadi saat kita percaya, kita mengikuti tuntunan Tuhan, orang dengar-dengaran, pasti orang dalam lindungan Tuhan. Walaupun ada proses yang orang mau lewati, mau uji orang beriman, sampai sejauh mana kepada Tuhan, tetapi orang akan tetap tegak berdiri adik-adik. Itu jalan yang terbaik, ya. Itu jalan yang berkenan kepada Tuhan. Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sesuai dengan maunya Tuhan di dalam hidup kita, supaya orang di dalam rancangan Tuhan adik-adik, ya. Masa depan kita di dalam kendali Tuhan. Kalau orang dengar-dengaran taat seperti Yusuf, ya, Ibu Maria, lihat bagaimana mereka dalam lindungan Tuhan. Tetapi kalau tidak taat, seperti apa nasibnya? Seperti Raja Herodes, ya, dia mati adik-adik. Ya, kita mengikuti maunya Tuhan. Icke percaya Tuhan tidak mungkin merencanakan sesuatu yang buruk, yang tidak baik dalam kehidupan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, semua dalam rancangannya yang luar biasa. Apa firman berkata, ya, ada Alkitab mencatat, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, ya, bukan kecelakaan. Tetapi yang sering kali terjadi apa adik-adik, ya, ketika orangnya tidak taat, orangnya tidak dengar-dengarannya, tidak mengikuti itu pimpinan Tuhan, yang terjadi adalah orang apa? Ya, sengsara, apalagi mengalami kesusahan, kesulitan, ya, yang terus-menerus orang mau alami, ya, sampai orang boleh ada di jalannya Tuhan. Karena kumabannya nak dengar-dengaran, orang diproses, mengalami kesukaran sampai orang boleh dengar maunya Tuhan, ikut maunya Tuhan, ya. Orang diselamatkan, dia juga punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia mau supaya orang
apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua boleh terwujud, ya, boleh terlaksana. Toh adik-adik, ya, adik-adik, orang sukses itu di mata Tuhan, itu adalah orang yang bisa mewujudkan apa semua yang direncanakan, menggenapi apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, semua kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, itulah orang yang sukses di mata Tuhan. Adik-adik, semua mau sukses toh? Semua mau bikin mama dan papa bangga. Toh, mau menyenangkan hati orang tua. Makanya harus ikut jalan Tuhan. Orang harus taat. T-A-A-T. Biar dibolak-balik tetap baca tetap sama. Taat. Ya. Setia. Supaya orang semua apa yang menjadi cita-cita orang boleh terwujud. Ya, semua seturut dengan kehendak Tuhan. Ada kalau di jalan Tuhan itu jalan yang penuh damai sejahtera. Ya, kalau orang ada di jalan Tuhan itu ada sukacita. Apa yang Tuhan rancangkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya itu orang harus belajar mengikuti kehendak Tuhan, maunya Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, ya, sehingga orang boleh menggapai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita bersyukur kita boleh belajar kali ini. Cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar lagi tentang pribadi-Mu, taat Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran akan firman-Mu, mengikuti pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami untuk menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi juga sampaikan terima kasih bagi semua yang sudah sama-sama belajar menyaksikan YouTube channel ini. Terus like dan share sehingga banyak yang boleh diberkati lewat pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.